Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika kamu mulai merasa capek menunggu mantan kembali. Tanda waktunya mantan kembali kepadamu hampir tiba. Ya. Jadi mungkin kita mulai merasa capek ya menunggu mantan, tetapi mantan tidak kunjung memberikan berita, tidak kunjung memberikan kabar, tidak kunjung menghubungi kita. Ya. Nah, kita terus berusaha ya. Kita terus bersabar menunggunya dan kita terus berdoa. Maka kemudian kita mulai merasa capek karena waktu sudah berjalan cukup lama. Ada yang sudah berlalu selama 6 bulan perpisahannya. Ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 5 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, maka ketika kita mulai merasa capek di dalam proses menunggu, ya penantian mantan kembali tadi, sebenarnya merasa capek, merasa lelah begitu, itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi ya. Dan biasanya memang hambatan di dalam mencapai sebuah keberhasilan itu adalah rasa capek kita. Ya. Jadi misal ya, ketika kita lomba lari maraton, lari jarak jauh 10 km, ya, awal mulai dari garis start, kita masih bugar, masih semangat, ya, bahkan mungkin adu sprint, ya, adu cepat-cepatan dengan pelari-pelari yang lain. Tetapi begitu mungkin sudah lewat 2 km, tenaganya mulai terkuras. Lewat 5 km, mulai ngos-ngosan. 8 km, aduh ngangkat kaki rasanya sudah susahnya luar biasa. Sudah capeknya luar biasa. Padahal garis finish tinggal 2 km lagi. Kita sudah menempuh perjalanan, ya, lomba lari maraton sejauh 8 km. Tinggal kurang 2 km. Kalau kita berhenti dan menyerah, apa yang sudah kita usahakan sejauh 8 km ini menjadi sia-sia. Kalau kita bisa bersabar ya, terus ya mengerahkan seluruh tenaga, kemampuan dan kesabaran kita, sesungguhnya garis finishnya sudah tidak jauh. Ya, finishnya sudah hampir tiba. Nah, begitu juga misal ketika kita belajar ya, kita belajar untuk ujian kelulusan sekolah, atau kalau mahasiswa itu ada ujian pendadaran skripsi misal, kita belajar, tapi kita merasa capek ya, kita merasa capek, kita lebih memilih untuk beristirahat. Tahu-tahu istirahat ketiduran, besok harus berangkat menghadiri ujian pendadaran skripsinya. Hasilnya ya jadi nilainya anjlok. Revisi dari skripsinya jadi banyak. Karena apa? Karena tadi malam ada kesempatan tidak kita gunakan untuk belajar, malah kita gunakan untuk tidur. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Rasa capek itu memang ujian seseorang di dalam mencapai keberhasilan. Ketika kita masih semangat nih, kita semangat berdoa agar mantan kembali kepada kita, itu biasanya di awal-awal perpisahan. Ya. Tetapi ketika kita sudah berdoa begitu banyak dan sesungguhnya seperti lari maraton tadi, waktunya mantan kembali itu sudah hampir tiba. Nah, ujian terbesar di dalam hidup kita adalah rasa capek tadi.
Kalau kita ikuti rasa capek kita, maka semua yang sudah kita usahakan selama ini menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita bisa bersabar sedikit lagi, ya, ketika kita mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk bangkit dari rasa malas kita, sesungguhnya waktu mantan kembali itu sudah ada dan menunggu di depan mata kita, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Saya juga pengen menyapa seluruhnya, ya, adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan lain-lain. Juga adik-adikku yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Brunei Darussalam, kemudian di Uni Emirat Arab, kemudian di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu, dan semoga doa-doa Anda selama ini bisa segera terwujud, ya. Jika Anda selalu berdoa agar mantan kembali kepada Anda, semoga segera Allah kabulkan mantan kembali kepada Anda dengan lebih cinta kepada Anda, lebih setia, dan semoga mantan Anda yang sangat Anda cintai menjadi jodoh Anda dunia akhirat. Amin. Ya. Nah, jadi ya, ketika kita berdoa, ya, saat kita merasa semangat, doanya diperbanyak. Tetapi ketika kita mungkin merasa agak malas, capek, dan seterusnya, juga boleh saja kita berdoa, doanya lebih sedikit, lebih cepat, dan seterusnya. Biasanya kita berdoa bisa sampai setengah jam. Tetapi ketika kita mulai agak merasa capek, mungkin kita berdoa 5 menit. Ya, yang paling penting berdoa itu adalah terus-menerus. Ya, karena amaliyah yang terkabul, amalan atau amaliyah yang paling Allah cintai adalah amalan atau amaliyah yang dilakukan dengan terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus, continue, walaupun itu sedikit. Ya. Nah, jadi kerjakan terus, ya. Yang mengerjakan amalan atau amaliyah, maka kerjakan terus, ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya mantan kembali. Tetapi kalau kita belajar pada kehidupan, biasanya saat kita mulai merasa capek, itu adalah tanda di mana kita hampir sampai ke tujuan kita. Ya. Nah, yang terus berdoa agar mantan kembali kepada kita dan mulai merasa capek, teruskan berdoa. Karena seperti tadi, ya, rasa capek itu adalah tanda bahwa tujuan yang akan kita capai itu sudah sangat dekat dan sudah ada di depan mata kita. Semoga Allah mempersatukan Anda kembali dengan mantan yang sangat Anda cintai. Dan semoga mantan datang kepada Anda dan menjadi jodoh terbaik hidup Anda, menjadi jodoh Anda dunia akhirat, menjadi pasangan Anda yang setia selamanya kepada Anda. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.